Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini kita akan membahas topik-topik terkait dengan psikologi yang nanti akan Nitya bahas bersama narasumber kita hari ini yang merupakan seorang psikolog. Nah saudara, hari ini tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan fenomena narsistik. Dan untuk membahas itu lebih lanjut, saat ini di sebelah Nitya sudah ada seorang psikolog, ada Ibu Satyuli Prihartati, SP Psikolog. Kita akan sapa dulu narasumber kita. Swastiastu, Bu Yuli. Swastiastu, Nitya. Kabar baik ya hari ini? Baik sekali. Ya. Sehat selalu Sehat. meskipun di tengah pandemi ya. Ya, kita juga sudah aman ya. Aman. Protokolnya juga sudah jalan Ya, hari ini. betul. Masker sudah, juga jarak juga sudah. Karena kita hari ini akan bahas topik kita yang lumayan seru, yaitu fenomena narsistik gitu ya, Bu. Tapi kalau kita lihat sesuai ya sama kehidupan kita sekarang yang teknologi semakin maju, apa-apa serba virtual. Jadi kalau kita bahas narsistik kayaknya mungkin lumayan relevan gitu ya, Bu. Setidaknya dengan kehidupan kita hari ini. Tapi sebelum kita bahas kira-kira sebenarnya apa saja sih penyebabnya, kemudian seperti apa gejalanya sebenarnya secara definisi gitu, Bu Yuli. Menurut psikolog, narsistik itu gimana sih? Kalau kita tahu kan biasanya narsik yang suka selfie gitu, kamu narsis gitu. Itu mungkin yang secara umum ya. Tapi kalau di teorinya gitu, narsistik itu apakah bentuk kepribadian atau gangguan atau seperti apa? Ya, sebenarnya narsistik itu merupakan suatu kepribadian, tetapi kayaknya tidak terlalu enak didengar karena ternyata itu masuk kategori gangguan kepribadian. Gitu. Jadi gangguan kepribadian narsistik gitu. Di mana hal-hal yang seseorang itu fokus pada dirinya sendiri begitu. Ingin dihargai dan tidak ada rasa empati pada orang lain. Jadi dia hanya fokus pada dirinya sendiri dan akhirnya tidak memperhatikan lingkungannya begitu. Nah, jadi ini merupakan suatu gangguan kepribadian yang sebenarnya banyak mungkin ya terjadi, tapi kita mungkin saat ini tidak menyadarinya. Begitu. Tidak menyadari berarti artinya ada di luar sana masyarakat mungkin yang tidak sadar kalau dirinya kepribadian narsistik atau bahkan saya begitu ya, tapi mudah-mudahan tidak gitu. Berarti artinya bisa sadar bisa nggak sadar gitu. Bahaya nggak sih sebenarnya Bu Satyuli gangguan kepribadian narsistik ini? Kalau kita lihat yang dalam pergaulan kita sehari-hari sepertinya tidak berbahaya. Tapi kalau itu sudah berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak bagus. Betul. Itu akhirnya berbahaya karena berbahaya bukan hanya pada subjeknya sendiri yang dia memiliki kecenderungan narsistik itu, tapi juga pada lingkungan sekitarnya, ya terutama orang-orang terdekat sampai lingkungan yang luas. Karena nanti akhirnya ada suatu gangguan relasi ya atau gangguan interaksi gitu terhadap hubungan gitu. Oke, berarti menciptakan gangguan-gangguan lain gitulah kurang lebih ya. Maksudnya mungkin akan kita bahas lebih lanjut nanti di segmen selanjutnya. Tapi sebelum kita ke sana, saat ini gimana sih Bu Satyuli sebagai seorang psikolog juga kan melihat fenomena narsistik ini? Apakah di masyarakat sekarang itu banyak Bu Satyuli sebenarnya yang narsistik ini gitu, yang tidak disadari gitu? Mungkin hal itu sangat banyak, apalagi kalau kita bicara soal pandemi saat ini, di mana kita sepertinya jadi orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, begitu, yang tadinya kita sibuk, dan mungkin kalau dia mempunyai kecenderungan narsistik itu kayak tertutupin, tapi sekarang akhirnya pengen menampilkan dirinya, begitu. Nah, seperti itu kelihatan sekali, apalagi seperti tadi dikatakan kita sangat-sangat medsos ya, sudah istilahnya canggih dan sudah itu jadi kehidupan kan, kehidupan sehari-hari kita. Pertama langsung buka gitu, jadi buka HP viral, gitu. Jadi orang-orang narsistik itu yang pengen diviralkan itu gitu. Dia justru senang dengan kalau dia viral, kalau dia diperhatikan, kalau dia dikagumi, kalau dia dielu-elukan, dia dipuji, itu sangat suka sekali. Tapi hal ini kan akan berakibat tadi ya tidak bagus, karena biasanya justru orang yang narsistik ini memang dia mungkin mencapai sesuatu, misalnya ada tingkat kesuksesan tertentu, atau kalau kita bilang mungkin bahasanya dia terlalu percaya diri. Orang yang percaya diri kan bagus, tapi kalau berlebihan bagus nggak? Nggak bagus ya. Nggak bagus, over PD kan nggak bagus. Nah, dengan over PD ini jadi dia tidak menyadari dirinya bahwa dia over PD, dan akhirnya nanti akan istilahnya kalau orang-orang bilang dia sakit begitu.
karena tidak bisa diterima oleh masyarakat gitu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat narsis ini, dia itu narsis kepada orang lain, begitu, menunjukkan kelebihan-kelebihannya, atau hanya menunjukkan ke dirinya. Kalau misalkan dia cuma narsis sama dirinya sendiri, gitu, itu termasuk berbahaya juga, Bu Setiul? Atau kalau misalkan dia sampai melibatkan orang lain, baru itu berbahaya? Sebenarnya kan tadi bahwa memang tadi mungkin dia untuk dirinya sendiri gitu, tetapi kan dia tunjukkan. Jadinya orang narsis ditunjukkan, bukan dirinya sendiri bahwa misalnya contoh kan, karena orang narsistik dia pengen dilihat selalu cantik, selalu tampan, selalu cakep, selalu perfect pokoknya gitu. Dia menampilkan dirinya seperti itu, ya oke, nggak apa-apa. Tetapi biasanya dengan menampilkan seperti itu karena dia pengen dipuji. Jadi misalnya orang malah nggak memuji dia, dia jadi depresi, jadi marah, jadi emosi, misalnya begitu. Oke. Kan itu mengganggu. Iya. Lalu bedanya apa, Bu sendiri kalau orang yang narsistik gitu sama yang cuma percaya diri aja gitu, bedanya sebenarnya letak di mana? Di kuantitasnya dia mengeluh-elukan dirinya kah, atau di pola perilakunya, atau seperti apa? Iya, oke. Karena gini, kalau memang semua orang kan pengen dipuji, pasti begitu, itu wajar. Tetapi ini kalau pengen dipuji berlebihan, nah itu yang ini. Jadi kalau misalnya dia tadi sudah menampilkan dirinya bagus, tapi dia tidak dipuji, nanti akhirnya efeknya dia jadi pemarah gitu, emosinya timbul begitu, seperti itu. Terus dia cemburunya sangat besar. Seperti contoh misalnya, kalau saya sama Nita gitu, terus kan Nita yang dipuji cantik gitu, saya pokoknya nggak mau nih, aku juga harus cantik nih, gitu misalnya begitu. Jadi dia gitu, jadi nggak bisa dia, karena dia cemburu dengan orang lain, dan dia sebaliknya, dia menganggap orang lain itu mencemburui dia. Begitu. Jadi kan itu sesuatu yang tidak normal, begitu kan. Nah seperti itu, dan dia akhirnya juga istilahnya memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Seperti itu yang membuat tadi, jadi lingkungan kan akhirnya terganggu gitu, ya, karena dia pengen selalu disorot, dia pengen harus selalu dia yang dihargain gitu kan, dia yang benar, dia yang cantik, dia yang gitu ya. Misalnya contoh hal sepele aja deh, kalau sama teman-teman lagi lompo-lompo mau foto bareng gitu, pokoknya dia langsung di tengah sampai nyusup-nyusup gitu misalnya gitu. Kan temennya udah dia ada, kalau kita kan enggak, pokoknya ya bareng, tapi ya kita cari posisi. Tapi kalau orang narsistik dia pokoknya harus di tengah, harus kelihatan, misalnya gitu. Seperti itu kan mengganggu sebenarnya. Itu hal-hal sepele tapi mengganggu sekali. Iya, itu yang jadinya mengusik ketenangan dari lingkungannya gitu ya, Bu. Jadi itu terlalu over pede gitu ya, kurang lebih kalau misalkan bahasa simpelnya gitu ya. Terlalu percaya diri begitu, kemudian kadang menganggap juga orang lain, kayaknya dia iri nih sama aku gitu. Padahal sebetulnya enggak gitu ya. Dan dia biasanya cenderung juga meremehkan orang lain. Begitu. Padahal sebenarnya over pede-nya itu sebenarnya sesuatu yang belum pantas dia ungkapkan, istilahnya begitu. Jadi sebenarnya belum saatnya dia seperti over pede seperti itu gitu. Mungkin dia baru punya prestasi sedikit, tapi dia sudah bangga itu ya, gitu arogan ya. Gitu ya, jadi orang yang arogan. Nah itu kan nggak pantas. Nah ini suatu gangguan. Kalau yang wajar kan misalnya dipuji, Nitya ini ya sekarang sukses ya, cantik ya gitu, performanya oke ya. Iya, soalnya ini tuntutan pekerjaan misalnya gitu kan. Tapi ada orang, iya dong aku, dari kalimat yang seperti itu beda. Beda. Kalau iya dong siapa dulu misalnya gitu. Kalau mungkin dalam taraf bercanda kadang-kadang oke. Tapi kalau tadi kalau itu kita bisa tahu kok, bisa kelihatan ini orang narsis atau orang yang hanya bercanda begitu. Tapi kalau orang yang biasa kan malah, ya ini tuntutan pekerjaan nih, sebenarnya aku lagi males dandan misalnya gitu ya. Itu oke gitu. Ini saya minta maaf ya kalau agak risih dengan masker, pakai masker enaknya dilepas gitu ya. Tapi ya protokol harus terus pakai masker gitu ya. Betul. Jadi supaya nggak narsis juga ya. Oke. Tapi kalau kita lihat Bu Sayuli, sebenarnya usia berapa sih sudah bisa kita melihat kayaknya orang ini ada kecenderungan narsisis? Apa dari anak-anak atau hanya dewasa saja? Sebenarnya kalau kita berdasarkan penelitian nih, itu biasanya justru orang dewasa. Tetapi ada beberapa yang memang dari usia dini, dari anak-anak maupun remaja, apalagi remaja pubertas ya, anak-anak yang masih cari itu loh, antara benar dan tidak salah ya, gitu ya, salah benar seperti itu dia kan selalu protes. Itu anak-anak seperti itu, terus kalau masa remaja, pada masa pubertas, di mana dia mencari jati diri, gitu kan.
itu peer groupnya itu, nah itu juga begitu, dia akan muncul. Tetapi kalau justru pada anak-anak ini nanti bisa lama-lama kehilang karena dia dengan proses sosialisasi. Tetapi kalau yang sudah dewasa ini biasanya justru tadi kita agak susah. Istilahnya kalau orang dewasa itu kan dikasih tahu susah ya. Nah itu akan lebih sulit kita untuk kita mau bisa memahami, tapi kalau kita untuk bukan ngomongnya menyembuhkan karena tidak akan sembuh ya, tapi untuk biar paling tidak dia ditoleransi oleh lingkungan itu ya agak perlu proses. Oke, berarti sebenarnya dari usia dini juga sudah bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat, tapi memang lebih kelihatannya pada saat usia lebih besar lagi dewasa begitu ya. Iya begitu. Karena kan ada nanti kita bicara soal penyebabnya ya, penyebab kenapa kok sampai dari usia dini misalnya begitu. Oke, dan saya langsung penasaran kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya, individu itu bisa narsis. Kita akan bahas setelah segmen yang satu ini, Bu Sadili. Nah, saudara, setelah ini kita akan membahas kira-kira apa penyebabnya, mengapa individu itu bisa memiliki kepribadian yang narsistik, tapi kita akan bahas setelah jeda berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.